Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah salat subuh dan diteruskan taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk senantiasa menambah ilmu, menambah amal, memperkuat iman, meneguhkan Islam. Semoga seluruh rangkaian kegiatan kita, mulai sholat sunnah kita, kemudian sholat subuh, diteruskan zikir, doa, taklim, semua dicatat sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kita ini pertemuan yang dibarokahi oleh Allah, pertemuan yang menjadi wasilah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu senantiasa sehat walafiat, panjang umur, yang susah-susah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurang-kurang dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang muda-muda diawetkan mudanya, yang tua-tua diawetkan hidupnya. Jangan. Kan ada awet muda, awet tua ya. Pokoknya apapun, tua muda, semoga oleh Allah senantiasa dibimbing untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu sekalian, tema pagi hari ini yaitu menjaga potensi diri dalam kebaikan. Kenapa tema ini? Terkadang banyak orang itu nggak sadar terhadap apa yang ada pada diri kita, ya, potensi diri. Maka dari itu pada tema ini saya memulai dengan ungkapan bahwa Allah menciptakan kita, menciptakan diri kita ini dalam keadaan sungguh-sungguh. Artinya Allah menciptakan diri kita ini dalam keadaan tidak bermain-main. Jangan berprasangka, apa toh Pak, saya ini diciptakan hitam keriput begini. Duh, ini mahal ini. Allah menciptakan fisik kita, jasad kita dengan segala keadaannya ini mahal. Allah menciptakan pikiran kita, mahal. Allah menciptakan perasaan kita, mahal. Allah menciptakan diri kita ini dalam keadaan bersungguh-sungguh. Maka siapa yang menggunakan di dalam hidupnya ini kok bermain-main, Allah kecewa itu. Diciptakan sungguh-sungguh kok untuk bermain-main, itu Allah kecewa. Seperti orang diberikan modal yang banyak, dihabis-habiskan, diambur-amburkan dengan hal-hal yang tidak manfaat. Pemberi modalnya itu kecewa. Maka Imam Al-Ghazali ini menjelaskan bahwa sesungguhnya modal utama kita ini, modal hidup yang diberikan oleh Allah itu adalah waktu. Waktu.
Waktu ini modal utama. Dan setiap bernafas, jadi ibu-ibu ngas-ngos nafas itu, menurut Al-Ghazali, sesungguhnya sedang mengeluarkan berlian-berlian yang tidak ternilai harganya. Sekali lagi, modal kita ini waktu. Dikasih waktu. Ibaratnya kalau robot nih, robot mainan anak-anak, modalnya batu baterainya itu. Diputer, puter. Kira-kira muter terus nggak kira-kira? Nanti ada satu saatnya mati juga. Diam. Hati-hati kalau ada samping kanan kiri kok nggak ada gerak-geraknya ini. Ya. Orang kok sudah nggak ada geraknya, ini batu baterainya mau habis itu. Nah, harus diperhatikan. Modal kita waktu. Dan menurut Imam Al-Ghazali, sesungguhnya ketika manusia bernafas itu sedang mengeluarkan berlian-berlian yang tidak ada tandingan harganya. Sangat mahal. Semua orang rugi. Modalnya dikeluarkan terus. Nafas. Hanya orang yang beruntung atau orang yang tidak rugi yang menggunakan waktunya itu untuk beramal. Hanya itu. Itu yang tidak merugi. Itu pun kalau nggak jitu amalannya, beramal tapi nggak jitu, oh tambah bangkrut. Karena terkait dengan innamal a'malu binniyat. Ya, ngimami sholat niatnya pamer, aduh bangkrut, pahala nggak dapet, keluar tenaga, keluar waktu nggak dapet. Ngajar ngaji kok tujuannya hanya sesuatu, bangkrut. Udah keluarkan tenaga, keluarkan waktu, dapatnya cuma sesuatu itu, pahala nggak dapet, bangkrut. Ikut pengajian kok tujuannya cuma arisan sama nasi uduk, bangkrut. Bangkrut. Sudah keluar tenaga, waktu, cuma dapat itu. Tapi kalau diniatkan untuk mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah berupa modal itu baru yang namanya orang yang tidak merugi. Ini yang pertama. Kemudian yang terkait dengan tema ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan ciptaan manusia ini dengan alam semesta. Kenapa? Karena kita ini mahal sekali. Orang kok udah terlanjur diciptakan, bukan terlanjur, orang diciptakan fisik, pikiran, kemudian perasaan, nggak digunakan, Allah kecewa itu. Dan diciptakan mahal-mahal, yang penting saya ini hidup. Nah, ini orang mengecewakan penciptanya. Kok prinsipnya yang penting hidup, penciptanya itu kecewa. Baik, manusia ini diciptakan oleh Allah, disejajarkan dengan alam semesta, disejajarkan dengan penciptaan matahari, penciptaan rembulan, penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan siang, penciptaan malam, disejajarkan dengan penciptaan diri kita. Di antaranya banyak sekali ya nanti, di antaranya surat Asy-Syams ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ila akhirih. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan sinar duhanya. Sebelum itu saya jelaskan kenapa kok wasyamsu, apa bedanya wasyamsu wal qamaru bi husban. Kok ada wasyamsi wasyamsu wal qamaru wal qamari wal lailu wal laili, apa bedanya? Kalau wal lailu wan naharu wasyamsu, wawunya itu wawu atof yang artinya dan, atau di dalam ilmu nahwu itu ada disebutnya wawu fasihah. Kalau bukan wawu atof, wawu fasihah itu wawu yang diawali untuk memantaskan kalimat. Itu namanya wawu fasihah. Jadi ya untuk memantaskan aja. Tapi kalau Allah sudah menggunakan wawu qasam, disebut wawu sumpah. Urut sumpah itu ada 3. Wallahi, tallahi, billahi. Ya, saya ulang, bahwa wawu qasam itu artinya sudah bukan dan, tapi demi. Dan itu wajib, namanya khofat, wajib dijer. Jadi umpama wallahu berarti artinya dan Allah, tapi kalau wallahi demi Allah. Semua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ngaji kok wal asri innal insan, kok wal asri berarti demi waktu asar. Wattini wazaitu, ya tuni, ya wazaituni, wahadal balati, karena wawunya itu wawu qasam. Wattin demi buah tin, wazaitun dan demi buah zaitun, waturi sinin dan demi bukit Tursina, demi gitu ya. Wasyamsi demi matahari, wa duhaha dan waktu duhanya, wal qamari demi rembulan, idza talaha ketika mengiringi matahari, wan nahari idza jallaha dan demi siang dengan terang benderangnya, wal laili idza yaghshaha dan demi malam ketika menutupinya. Kenapa sih kok malam itu selalu dalam Al-Quran itu menutupi? Contohnya famahuna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Ketika malam itu menutupi, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang malam ini kalau ingin menggantinya itu tidak ekstrim. Kalau bapak-bapak diperintahkan, oh itu Masjid Al-Istiqomah masih gelap, tolong dinyalain lampunya. Gimana caranya? Kita tombol sekakelnya, cekrek, langsung terang. Sudah siang, tolong matiin lampunya. Gimana matiinnya? Kita tombol saklarnya, mati semua. Tapi kalau matahari siang dan malam nggak begitu. Coba, ini udah waktunya pagi, matiin mataharinya. Oh, ini sudah waktunya malam, dimatiin mataharinya. Oh, udah waktunya subuh, coba mataharinya dinyalakan, langsung terang. Itu orang bisa mati semua ternyata. Ekstrim. Dalam keadaan terus langsung terang. Enggak. Faktanya oleh Allah itu ketika menjelang siang seperti jam segini nih, itu lembut sekali. Lembut. Malam tiba-tiba hilang muncul. Ada terang sampai nanti terang sekali waktu istiwa. Kemudian begitu ghurubus syamsi, itu malam itu mengitarinya, menyelimuti, siangnya hilang.
dalam keadaan sangat lembut. Ini yang Allah Maha Besar. Baik, kembali. Wal laili idza yakshaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha, dan demi langit dengan bangunan-bangunannya. Bingung orang, ini ada bangunan tanpa tiang. Kita bangun masjid itu diperlukan berapa tiang ini? Ini was samai wa ma banaha. Bana itu membangun, ya, membina. Bina itu dari bahasa Arab awalnya. Ini bapak-bapak tiap hari sesungguhnya ngomong bahasa Arab tapi nggak sadar. Ilmu gaib, ya, mati, hasil, salam, hayat, itu bahasa Arab semua. Ya. Nah, kembali, ya. Dan demi malam dan demi langit dengan bangunannya, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dengan hamparan luasnya. Rupanya bumi ini dimanapun diinjak oleh manusia itu akan terasa datar. Padahal hakikatnya ini bumi datar apa bulat? Bumi ini bulat. Dulu, zaman dulu memang pernah ada teori bahwa bumi itu datar. Tapi seiring dengan pengetahuan manusia yang berkembang, itu terpatahkan. Bumi ini bulat. Tapi begitu maha besarnya Allah, di mana saja manusia menginjak bumi itu, di situ terasa datar. Ibu-ibu nggak ada itu jalan kemana, ke Gunung Sindur sambil pincang-pincang, kemudian buminya miring-miring. Enggak. Datar. Ini maha kuasa Allah. Wal ardi wa ma tahaha. Begitu hebatnya Allah menciptakan sesuatu yang besar ini. Baru diteruskan dengan wa nafsiu wa ma sawwaha, demi jiwa, dan Allah telah menyempurnakannya. Allah menciptakan langit, bumi, matahari, rembulan, bahwa nafsi wa ma sawwaha. Allah menciptakan kita, menciptakan nafs, menciptakan pikiran, menciptakan hati yang ada pada kita. Maka hidup itu nggak boleh asal hidup. Hidup ini nggak boleh asal gerak. Asal-asalan saja nggak boleh, apalagi bergerak dalam rangka untuk mendurhakai Allah. Allah siapkan yang namanya azab karena Allah kecewa. Ganteng-ganteng kok, yuk, nggak nyari ilmu, ya, umur sudah 30 tahun kok masih bodoh aja, itu kecewa. Kenapa? Oh, selama punya akal nggak pernah diisi ilmu, itu mubadzir. Terlanjur beli memori yang besar, beli handphone yang RAM-nya besar, nggak diisi apa-apa, cuma dibuat pamer-pamer doang. Mana nih? Ini handphone baru, ini handphone baru, pamer-pamerin, ya. Entah kredit, cash, nggak tahu. Orang udah dikasih memori besar kok nggak dipakai, mubadzir. Udah ganteng-ganteng, diciptakan oleh Allah akal yang berharga, kok nggak dikasih isi ilmu, nggak diisi. Hanya ganteng, badannya gede, besar, kokoh. Allah kecewa. Kecewa. Nah, ini nggak ngomongin fisik. Fisik nggak diukur oleh Allah. Nggak ada orang pesen, ya Allah saya pesen hidungnya mancung. Enggak. Apa yang ada pada kita ini takdir. Jangan kecewa dengan takdirnya Allah, ya. Coba segini banyaknya ini. Ada yang sama ya? Nggak ada. Saya itu kalau di pinggir jalan itu suka gele-gelenya Allah. Allah menciptakan bentuk manusia ini kok beda-beda. Padahal alisnya di situ-situ juga. Alisnya nggak pindah sini juga. Mulutnya itu juga. Masya Allah, coba ini. Segini banyaknya nggak ada yang sama itu. Ya, ibu-ibunya coba. Tuh, ada yang tua,
Mana yang mudah? Gak ada ini. Ya. Nah, sama. Bentuknya di situ juga, tapi beda. Beda. Ini mahal. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kok diberikan kemauan, kemampuan, kesempatan, bisa taklim, bisa pengajian. Ya Allah, itu nikmat yang paling besar dan harus disyukuri. Kenapa? Karena menggunakan ciptaan Allah yang besar ini untuk mengisi memori yang baik-baik. Ada teori katanya kalau udah sepuh sering ngerjain TTS. Katanya supaya nggak pikun. Astagfirullahaladzim. Udah sepuh buka Quran. Udah sepuh dari maghrib sampai isya, nggak usah turun dari persolatan, puter tasbihnya. Ngerjain TTS buat apa? Ya, mahal ini, mahal. Wa nafsi wa masawaha, demi jiwa yang Allah telah menyempurnakan. Baru fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha, kemudian diilhamkan jiwa yang sempurna itu ada dua. Pertama, fujuraha wa taqwaha, potensi untuk durhaka dan potensi untuk takwa. Jadi setiap manusia, siapapun orangnya, potensinya sama. Satu potensi untuk durhaka, yang kedua potensi untuk takwa. Ini sama. Ya. Maka dari itu, bagaimana kita ini menjaga potensi baik itu? Sudah diciptakan oleh Allah segini mahalnya. Kemudian akal yang pinter, bukan tambah diisi memori kok dirusak. Orang yang suka minum khamr itu bukan hanya tidak memanfaatkan Allah, bukan hanya dosa memubazirkan ciptaan Allah, tapi merusak ciptaan Allah. Itu Allah sangat murka. Ya. Kita punya anak, kita berikan handphone yang bagus, memorinya besar. Bukan tambah diisi yang baik-baik, tambah dibanting-banting buat main-main. Kecewa kita. Ya, kamu ini nggak tahu beli ini nih. Kita dibela-belain, banting tulang, banting kaki, banting tangan, ini banting-bantingan. Ini kamu mau. Kira-kira begitu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua manusia. Dari sini bapak-bapak sekalian, karena ini potensi semua manusia, jangan memandang orang lain itu enak. Kadang orang komentar ke saya, jadi ustaz tuh enak pak ya, nggak punya nafsu. Jadi kalau melihat orang cantik itu nggak tertarik dan sebagainya. Wah ini salah, ini orang salah. Nggak ngerti. Punya manusia itu sama. Oh ya, sama. Artinya gini loh, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menyempatkan taklim seperti ini bukan berarti nggak punya kesibukan, betul nggak? Punya, tapi kesibukannya itu ditunda, disediakan waktu dan tenaganya untuk taklim. Sama potensinya. Ketika ada manusia yang mampu beramal soleh, bukan berarti tidak diberikan potensi bermalas-malasan oleh Allah. Ketika ada orang beramal soleh, bukan berarti gak punya rasa malas. Punya itu. Semua orang. Tapi orang itu mampu menekan rasa malasnya, dimunculkan amal solehnya. Semua orang. Kita ke masjid ini jangan dikira nggak punya rasa malas, punya kan?
Kok jangan saya itu ngajar itu terkadang ada loh rasa malas. Mau berangkat tuh males. Mau berangkat. Ya kenapa males? Pengennya nongkrong aja di rumah gitu. Tapi kadang sampai berangkat. Nah gitu. Bismillah berangkat. Salaman itu. Loh iya. Jangan dikira ibu-ibu yang menyempatkan baca Quran, ngaji, kemudian menyiapkan untuk kebaikan, gak diberikan, pengen kongko-kongko sama temennya, pengen itu. Ya, selfie, oh pengen itu. Tiap hari dipamerin sama temen kok. Ya, ingin. Tapi kita mampu menekan itu. Semua kebaikan, mau ustadz, mau jamaah sama aja. Jangan dikira kalau udah ustadz itu terus kemudian nggak punya nafsu. Ya punya, ustadz nggak punya nafsu, bahaya ini, nggak normal namanya. Ya, makanya ibu-ibu kalau ada suaminya diajak bareng gitu ya. Kok suaminya dikit-dikit masih curi-curi pandang pada yang ini. Alhamdulillah, suami saya masih normal. Begitu. Ya. Justru curiga ini suami saya kok apa aja nggak pengen ya. Nah itu tambah bahaya itu. Dikasih iming makan enak udah nggak pengen. Dikasih yang indah-indah nggak pengen. Dikasih yang bening-bening nggak pengen. Ini jangan-jangan suami saya malaikat ini. Begitu. Ya. Tapi kalau masih doyan semuanya, alhamdulillah suami saya masih normal. Bapak-bapak juga begitu. Kalau melihat istrinya kok melihat 100.000 nafsu banget, alhamdulillah istri saya masih normal. Istri kok dikasih duit udah nggak doyan, udah nggak pengen belanja, nggak pengen shopping, nggak pengen apalah selfie. Istri saya itu normal apa enggak gitu loh. Jadi kalau istri banyak menuntut belanja Pak, itu alhamdulillah masih ada gerakan hidupnya itu nampak. Oh masih normal istri saya begitu, alhamdulillah. Ya. Semua punya potensi yang sama. Kalau ada orang yang mampu berinfak, bersedekah, kurban, wakaf, jangan dikira tidak punya rasa pelit orang itu. Punya. Kadang mengusik kok. Orang datang jauh-jauh kepada kita. Yang lagi asik, alhamdulillah senang kamu datang. Ayo, duduk. Mau minum apa? Kopi, teh. Udah senang. Ujung-ujungnya gini mas, ada nggak 1 juta aja dulu. Loh itu langsung pak itu loh. Ya kan? Hilang kopinya, kopi enak itu hilang tuh. Diuji itu. Kok ngerasain nggak sih bapak-bapak? Kalau saya ngerasain begitu. Kok kayak malaikat semua ini? Kalau saya ngerasain itu, muncul rasa bakhil saya. Kemarin ya dikasih, saya masih berat. Nggak dikasih, ini jauh. Ya, belum nanti istri saya ngomel-ngomel lagi, ya kan? Ya, akhirnya diam-diam, bismillahirrahmanirrahim, mumpung istri nggak ada. Berjuang itu, berjuang. Padahal minjemin orang itu sama dengan berinfak, Pak. Orang minjemin orang itu kan resikonya sama, yang balik kan enggak balik loh. Orang itu kalau dihutangin orang gampang ingetnya, giliran bayar gampang lupanya. Biasanya begitu. Saya tandain orang waktu dulu itu dia ngutangin orang inget aja, giliran utang lupa mulu ini orang. Sekali lagi jangan dikira orang yang berinfak, bersedekah, kurban dan sebagainya itu nggak punya rasa bakhil. Punya orang itu, tapi mampu menekan rasa bakhilnya, kemudian dimunculkan rasa dermawannya. Begitu. Bakhil.
Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu, bukan persoalan ada atau tidak ada, bukan persoalan miskin atau kaya. Ini persoalan fa'alhamaha fujuraha tadi, jiwa. Kalau jiwanya udah kaya, gampangan. Kalau jiwanya miskin, waduh, kelihatannya mobilnya banyak, ke masjid Al-Istiqomah rajin, tapi kalau setiap ada kotak amal jalan pura-pura tidur aja ada begitu. Artinya itu kelihatannya kaya tapi hatinya miskin. Dan kita suka dengar dulu. Belum lama kan banyak itu tukang jualan daging korban binatang, hewan-hewan korban. Dia itu kan begitu, wah mobilnya bagus, tukang yang jualan itu mantep, ini konsumen mantep. Giliran nawar 50.000 aja nggak mau naik pisan. Ya, oh nggak jadi Pak, saya tanya gitu. Kegedean mobil Pak, artinya kecil katanya. Loh, ini persoalan ini. Faktanya Allah memberikan dalil itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang kalau dalam keadaan jiwanya itu ahli ibadah, mau sarra maupun dharra, lapang maupun sempit, orang tersebut itu gampang aja beramal. Jadi sekali lagi, ketika ada orang mampu melakukan ibadah-ibadah, jangan dikira orang tersebut tidak diberikan rasa malas. Diberikan, tapi orang itu mampu berjuang. Ini potensi diri kita. Potensi kita besar sekali. Harus berhitung kita. Jangan sampai tiap hari kita keluar modal, tapi nggak menguntungkan. Dan memang terus-menerus ini akan berkurang Pak modal kita ini. Modal cuma waktu kan. Hidup nih kayak video itu Pak. Video. Ada durasi 3 detik. Ada durasi 5 detik. Ya betul kan? Ada durasi sampai 10. Ini besar banget. Sampai 50 MB gitu kan. Nah itu kalau yang 50 MB apalagi sampai 1 itu umur panjang namanya. Umurnya panjang. Ya. Lah ini nggak tahu bapak-bapak itu durasinya berapa detik ini, kayak gitu. Itu kayak video. Nah video itu kan macam-macam. Ini, ujungnya endingnya begini, habis. Kalau udah habis, ya innalillah. Nah bapak-bapak ini sedang memerankan video itu, sudah disetel oleh Allah, tapi kita nggak tahu berapa durasi video ini. Tuh. Tanda-tandanya ada tapi kan gitu kan, itu jalan. Kalau kita nyetel video ada jalan nggak? Nah jalan itu. Oh sebentar lagi habis, itu ada. Oh ini panjang ini. Nah kalau ya tanda-tandanya ada gitu. Kalau orang ngaji kaki duduk baru seperempat jam, berapa kali ganti posisi. Loh ini tanda-tanda ini. Ya. Wah ini kok sudah mulai apa itu namanya? Kalau melihat itu kok sudah mulai agak buram-buram. Makanya itu bagian tanda-tanda. Tanda-tanda. Nah ibu-ibu melihat duit masih jelas gak? Alhamdulillah panjang umur. Bagus. Bapak-bapak kalau melihat orang-orang cantik masih tertarik gak? Alhamdulillah. Ya. Kalau udah gak tertarik bahaya. Durasinya udah makin pendek itu. Baik ya. Tadi ini baik, saya teruskan dulu karena tadi durasinya katanya sampai jam 6 kata Pak Arif. Saya nggak puas ngaji kalau terlalu pendek-pendek ini sebenarnya. Baik, untuk meningkatkan potensi diri yang baik-baik ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, ada ungkapan aslu jami'i khotoya hubbud dunya, yang banyak sekali menutup potensi diri kebaikan ini ternyata hubbud dunya,
cinta dunia berlebih, cinta dunia sampai nggak tahu tujuan utamanya, hidup dalam keabadian. Hal yang sifatnya sementara dibuat rebutan, sifatnya sementara. Ya, jadi oleh karena itu ada hadis yang berbunyi man asbaha wa dunya akbaru hammihi falaysa minallahi fi syai' wa alzama qalbahu arba'a khisalin. Barang siapa yang bangun tidur kemudian ideologi utamanya itu untuk dunia, dunia akbaru hammi, cita-citanya dunianya itu lebih dominan, falaysa minallahi fi syai', orang itu enggak mendapatkan apapun sedikit pun dari Allah. Wa alzama qalbahu arba'a khisalin, bahkan orang tersebut hatinya akan digelibeti. Apa itu digelibeti itu? Diselimuti dengan 4 hal. Apa 4 hal? Yang pertama, orang tersebut akan diberikan hammun la yanqati'u anhu abada. Hammun apa itu? Sumpah yang terus menerus tanpa tahu sebabnya. Anhu abada, terus menerus. Orang kalau hidupnya ideologi yang utama ada dunia, siap-siap orang itu sumpah tanpa tahu alasan. Duit ada, beras ada, tapi resah aja, bingung, gelap. Kawannya marah-marah, ya, lihat istri nggak nafsu, lihat duit nggak nafsu, marah, nggak bahagia. Nah, akan diuji oleh Allah itu. Maka dari itu hidup bahagia. Maka saya sarankan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau duitnya masih banyak, jalan-jalan, dinikmati. Mumpung masih bisa menikmati. Ini buat apa ini? Depositonya gede, banyak, disimpan aja. Ya, mau beli baju, eman-eman. Mau beli ini, sayang-sayang. Udah sayang-sayang. Ujung-ujungnya mati. Aduh, duit belum dinikmati udah mati. Eman-eman, ya, sayang-sayang. Tuh, ya. Yang kedua, orang tersebut akan dikelipet dengan syuhlun la yatafarragu anhu abada. Orang tersebut akan kegelibet dengan kesibukan yang gak ada longgar-longgarnya pisan. Hidup perasaan sibuk terus tanpa tahu alasan jelas sibuknya itu sibuk apa. Mau sholat, awalnya buru-buru, bawa sholat hukum, perasaan dikejar-kejar pekerjaan. Padahal setelah sholat nongkrong lagi. Jadi perasaan aja sebenarnya. Waktu ini adalah mahal. Bapak-bapak, ibu-ibu diberi kesempatan untuk taklim, silaturahim, seneng, masya Allah, itu nikmat besar, disyukuri. Ada orang kok kayak sibuk aja, perasaan ada terus kerjaan. Ngeri. Artinya apa? Ya kan saya ini kebetulan aktif sama Pak Arif itu di NU Ciputat Timur. Itu kan kadang melihat teman-teman itu diajak aktif susah. Jadi saya bilang ada 3 golongan manusia. Satu, orang yang punya waktu tapi nggak punya duit. Artinya apa? Dia gampang ketemunya, tapi untuk duit nggak punya. Masih disyukuri, alhamdulillah. Ada orang punya duit tapi nggak punya waktu, ya, sibuk. Setiap ditelepon, mana kok nggak datang, kerja, sibuk. Tapi punya duit, nggak punya waktu. Kalau ada kegiatan, nggak hadir fisik, tapi hadir duit. Alhamdulillah. Yang bahaya nomor 3. Udah nggak punya waktu, nggak punya duit, cutas itu loh, ya.
Setiap ditelepon sibuk, bayaran kita, dari pagi sampai malam sibuk, duitnya banyak ini, ujung-ujungnya ya miskin juga. Buat apa sibuk begitu? Ekstrim banget ya, ekstrim banget. Ya, tapi faktanya ada begitu, kelihatannya sibuk, taklim nggak sempet, ya masjid Istiqomah ditengok-tengok doang, masuk enggak, sibuk bener, ujung-ujungnya panitia korban, nyodorin korban, ya tinggal sapi kurang satu, dia suruh nutupin, nggak mau juga. Berarti kan waktu nggak punya, duit nggak punya, hanya gelegarnya aja, kelihatannya punya mobil, punya rumah, tapi miskin itu nggak pernah nyumbang kok. Yang kaya sesungguhnya tuh yang nyumbang. Kalau cuma punya harta pamer-pameran miskin. Pokoknya gitu aja ukurannya. Orang kaya itu yang manfaat bagi kita. Kalau nggak manfaat, wah itu cuma pengen dikagumi aja. Kita ini ditarik sebagai konsumen untuk mengagumi dia. Iya, hebat. Makanya jangan gampang kagum. Pak itu kaya, enggak. Kenapa enggak? Enggak kalau masih duit saya. Nah gitu aja udah. Gampang-gampangan. Baik ya, itu yang kedua. Yang ketiga akan diberikan fakrun la yablughu ghaniyun anhu abada. Orang tersebut akan kegelibet yang namanya miskin terus menerus, tidak pernah ada habisnya. Perasaan miskin terus. Karena Rasulullah itu menjelaskan apa itu? Laisal ghina bi kasratil arab walakinnal ginan nafs. Orang yang kaya yang sesungguhnya bukan orang yang banyak harta. Orang yang kaya sesungguhnya orang yang kaya jiwanya. Gampangan. Ada ya. Satu lagi yaitu yang terakhir, amalun la yablughu muntahabun abada. Orang yang hidupnya ideologi dunianya lebih besar daripada yang lain, maka sesungguhnya orang itu akan diberikan angan-angan kosong, cita-cita terus sampai nggak pernah akan tercapai. Tidak mungkin. Umur udah 70, cita-citanya punya lahan di Parung 2 hektar, mau enak-enak dijadikan villa. Kita Pak nanti insya Allah seminggu 3 kali di sana. Umur udah 70, sini udah rumah besar, di sana rumah besar. Di sana bukan dihuni, setelah dibangun miliaran, siapa yang menghuni? Ya setiap mau ke Parung masuk angin, udah tua memang. Ya ujung-ujungnya apa? Ya nggak manfaat, cita-cita terus, keinginan terus. Kita yang realistis. Duit yang sekiranya mubadir itu udah dikasih masjid aja. Daripada mubadir. Ya. Kan ada ngeluh, ya Allah gimana Pak? Saya terlalu banyak pemasukan, nggak ada pengeluaran, sedih saya ini. Nah itu konsultasi ke saya. Ya, sedih Pak saya itu. Hidup susah kalau terlalu banyak pemasukan, nggak ada pengeluaran. Nah itu konsultasi ke saya. Ya, nama. Baik, saya rasa itu ya. Terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu sekalian. Jika ada kurang-kurangnya dimaafkan. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini jadi pertemuan yang dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh siap, silakan. Oh udah paham ya? Ya, tanda-tandanya cerdas semua ini. Alhamdulillah gak ada tanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqna bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wa anshur alaina min khazan rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله. بارك الله. Alhamdulillah. Wih, duduk di mana itu? Kok nggak kelihatan? Warqamah. Ya Rabbi, Kapan isi lagi? ya, saya kan tergantung yang ngundang. Yang undang. Pokoknya tergantung yang ngundang saya ini.